Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang semoga berbahagia. Jumpa lagi kita di mata kuliah Nahwu dan Shorof, di mana pada pertemuan yang pertama ini kita akan membahas yaitu berkaitan dengan eh, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, di sini teman-teman saya sudah share kepada panjenengan, kepada Bapak Ibu atau saudara-saudari berkaitan dengan materi yang pertama. Yang di sini eh, bahasan pertama adalah tentang fahmul qiraah. Yang dimaksud dengan fahmul qiraah adalah pemahaman kita terhadap teks atau bacaan dalam berbahasa Arab. Nah, ini teman-teman bisa dibaca dan dilihat li ta'limi marahilu mukhtalifah yamuru biha thalibu khilala dirasatihi fa idza anha marhalatan ta'limiyatan. Nah, bisa dilihat intaqala ila al-marhatillati ba'daha. Ini maksudnya adalah li ta'limi marahilu mukhtalifah. Jadi dalam pembelajaran itu ada beberapa estafet yang bermacam-macam atau tahapan yang bermacam-macam. Ya biha thalibu khilala dirasati, di mana seorang pelajar atau thalib itu melampauinya, melakukannya khilala dirasatihi, yaitu dalam masa pembelajarnya. Faida anha marhalatan ta'limiyatan, seandainya dia sudah menyelesaikan satu estafet atau satu masa, intaqala ila marhalatil lati ba'da, maka dia akan beralih ke masa atau estafet selanjutnya. Wa tatakawwanu marahilu ta'limi fi Indonesia min arba'i marahil. Dan masa atau periode pembelajaran di Indonesia itu terdiri dari 4 masa. Wahia yang dimaksud dengan 4 masa itu al-marhalatul ibtidaiyatu, masa dasar atau pendidikan dasar. Nah, baik SD, sekolah dasar maupun MI, madrasah ibtidaiyah. Fal marhalatul mutawasitatu, yaitu kemudian periode tengah, sekolah menengah atas atau madrasah sanawiyah. Kemudian fal marhalatu sanawiyatu. Ini adalah masa pendidikan sanawiyah. Itu maksudnya kalau dari dalam bahasa Indonesia itu SMA ya, madrasah aliyah itu bahasa Arabnya justru marhalatu sanawiyatu. Tapi kalau eh, apa madrasah sanawiyah itu bahasa Arabnya adalah marhalatul mutawasithah atau SMP. Kalau SMA marhalatul sanawiyatu. Semua al marhalatul jami'iyatu, ini adalah masa ketika seseorang memasuki kampus atau perkuliahan. Wa qad yaltahiqu tilmidu talamizu qabla marhalati ibtidaiyati bi raudhatil atfal, dan kadang-kadang seorang murid itu sebelum masuk ke sekolah dasar baik MI atau SD, dia kemudian mengikuti yang dimaksud dengan pendidikan Raudhatul Atfal, tempat bermain anak-anak atau TK ya, TK atau RA kalau kita kenal. Ada Raudhatul Atfal, ada Bustanul Atfal, ada pendidikan anak-anak. Yaltahiqu talamizu bil madrasatil ibtidaiyati fisa disati ausabiati min akmarihim. Jadi murid-murid sekolah itu masuk di tingkat pendidikan dasar pada umur 6 tahun atau umur 7 tahun, 7 tahun. Wa tablughu sanawatu dirasati fil marhalatil ibtidaiyati sita sanawat. Nah, dan pendidikan dasar itu ya menghabiskan waktu sampai dengan 6 tahun. Wa tablughu dirasatu fil marhalatil mutawasitati salasa sanawat. Sementara marhalah mutawasitoh tadi atau SMP atau MTS itu membutuhkan waktu 3 tahun. Wakadzalika al marhalatu wakadzalika fil marhalati sanawiyati. Begitu juga dengan marhalah sanawiyah atau SMA atau MA itu 3 tahun juga. Amal marhalatul jami'iyatu faqad yantahi thalibu minad dirasati fiha khilala arba'i sanawat. Ya, adapun proses pendidikan di jami'iyah atau di universitas itu faqad yantahi thalib. Kadang-kadang seorang siswa itu menyelesaikannya khilala arba'i sanawat, ya, 4 bulan kurang lebih. Wahia aqallu muddatin, 4 tahun, mohon maaf, bukan 4 bulan. 4 tahun itu aqallu muddah, masa yang paling sedikit. Waqad takunu atwala min dzalika, kadang-kadang lebih daripada 4 tahun ya, yang molor tuh. Wa hunaka naw'ani minat ta'lim. Ada 2 bentuk pembelajaran. Huma at-ta'limul hukumiyyu tusyrifu alaihi daulatu haitsu tabni bil madaris, tabnil madaris. Jadi di Indonesia itu ada
bentuk pendidikannya dua, yaitu yang pertama pendidikan negeri, ya, yang tusyrifu alaihi daulah, yang kemudian eh, sektor leadingnya, pelakunya adalah negara. Haitsu tabnil madaris wa tuwaffirul kutuba alwal mudarrisin, di mana negara itu yang kemudian menyediakan membangun sekolahan-sekolahan, ya, universitas-universitas, termasuk juga menyediakan guru dan buku-bukunya. Wa nau'un akhar, adapun macam yang lain, huwa ta'limul ahli, ya, pendidikan swasta. Tishrifu alaihi ba'dul jam'iyat, yang dilakukan oleh sebagian dari kampus-kampus awil muassasat, ya, lembaga-lembaga, yayasan atau al-afrod atau individu. Nah, ini terkait tentang pemahaman qiraah. Adapun mufrodat nanti bisa teman-teman baca sendiri. Dan yang kedua adalah pembagian jumlah. Harus dipahami bersama bahwa kalimat di dalam bahasa Indonesia itu kalau diterjemahkan di dalam bahasa Arab namanya jumlah. Ya, jadi jumlatun di dalam bahasa Arab kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia namanya kalimat. Adapun kalimatun atau al-kalimatu itu kalau dalam bahasa Arab diterjemahkan dalam bahasa Indonesia namanya kata. Jadi kata itu bahasa Arabnya kalimah. Tapi kalau kalimat itu bahasa Arabnya adalah jumlah. Jadi dalam bahasa Arab jumlah itu dibagi menjadi dua. Ada jumlatun ismiyatun, yang kedua jumlah fi'liyah. Apa yang dimaksud dengan jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah? Ya, jumlah ismiyah itu adalah kalimat dalam bahasa Indonesia yang dimulai dengan kata benda atau ismun. Sedangkan jumlah fi'liyah adalah kalimat, ya, yang dimulai dengan kata kerja, kemudian eh, yang mengerjakan, ya, ada pekerja, kata kerja, dan yang siapa yang mengerjakan. Nah, contohnya ini. Yang pertama, misalun, ya, jumlah ismiyah. Ada Ahmadun Talibun Mujtahidun. Ahmad atau Muhammad atau Ahmad, ya. Ahmad ini nama benda, nama orang, makanya disebut dengan isim. Isim itu adalah nama. Fatimah juga nama, ya. Namanya Fatimah, namanya Ahmad. Itu diterangkan dengan eh, khobar, ya, talibun mujtahidun. Siapa si Ahmad itu? Ahmad adalah seorang talib, murid mujtahidun yang bersungguh-sungguh. Kemudian Fatimah. Fatimah itu adalah isim. Kemudian karena dia isim nama, kemudian butuh keterangan biar dia menjadi kalimat sempurna, ya. Siapa si Fatimah? Fatimah adalah bintun, anak putri jamilatun yang cantik, ya. Kalau ada susunan di dalam bahasa Arab yang pertama berisi isim atau kata, kata benda, kemudian setelah itu isimnya kata benda diterangkan dengan sesuatu yang menerangkan keberadaan isim itu, maka disebut dengan jumlah ismiyah. Contohnya Ahmad talibun mujtahidun. Ahmad adalah seorang murid yang bersungguh-sungguh, ya. Fatimah bintun jamilatun. Fatimah adalah seorang anak putri atau perempuan yang cantik. Nah, seperti itu. Kalau jumlah fi'liyah bagaimana? Jumlah fi'liyah adalah jumlah atau kalimat sempurna yang diawali dari kata kerja. Kemudian baru diikuti pelakunya atau fa'il. Jadi contohnya ini, nama tiflu fi ghurfatin naum. Nama yanamu. Nama itu artinya tidur. Tidur itu adalah kata kerja. Begitu juga jalasal ustadzu alal kursi. Jalasa itu duduk. Duduk itu adalah kata kerja. Setiap kata kerja yang diikuti yang mengerjakan atau namanya subjek atau dalam bahasa Arab fa'il, kemudian itu sudah bisa dipahami, maka dinamakan dengan jumlah fi'liyah. Nama tiflu. Tiflun seorang anak kecil tidur fi ghurfatin naum, di dalam kamar tidur. Jalasal ustadzu 'alal kursi, seorang guru duduk di atas kursi. Nah, semua kalimat yang diawali dengan kata kerja kemudian diikuti dengan yang mengerjakan dinamakan jumlah fi'liyah. Adapun sebaliknya, semua kalimat yang diawali dengan kata benda, kemudian ditambah dengan yang menerangkan keberadaan kata benda itu atau dalam bahasa Arabnya khobar, maka dinamakan dengan jumlah ismiyah. Nah, ini di slide selanjutnya ini teman-teman,
Mempertanyakan apa yang dimaksud dengan jumlah, apa yang disebut dengan kalimat di dalam bahasa itu, murakkabatun minal kalimataini. Ya, jadi sesuatu yang terdiri dari dua kata. Apakah kata kerja maupun kata benda atau kata benda dengan kata yang diterangkan. Nah, ini teman-teman bisa dilihat ini selanjutnya dan terima kasih. Nah, jangan lupa teman-teman untuk video ini meskipun mungkin kualitas gambarnya tidak begitu bagus ya tetap monggo teman-teman mohon di subscribe dan like tapi tidak perlu di share ini video tidak publik ya hanya untuk mata kuliah kita sehingga teman-teman saya mohon untuk di subscribe dan di like supaya nanti ketika ada em, apa materi selanjutnya bisa langsung muncul di beranda pemberitahuan YouTube teman-teman semuanya. Terima kasih dan bila mana saya yang sampaikan ada kurangnya, saya mohon dikoreksi. Ada yang bertanya bisa bertanya di link video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.